Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dari debu ke debu. Nikmatilah masa mudamu sambil ingat kepada penciptamu. Nikmatilah keliaranmu, nikmatilah nafsumu, nikmatilah dosa-dosamu sambil ingat kepada penciptamu. Enak ya jadi orang Kristen. Dunia dapat, surga dapat. Jasmani dapat, rohani dapat. Sambil mengingat pencipta, kita bisa menikmati keliaran kita. Sambil mengingat pencipta, kita bisa menikmati nafsu kita. Sambil mengingat pencipta, kita bisa menikmati dosa-dosa kita. Kalau kita menafsir seperti itu, maka itu adalah penafsiran yang ngawur. Lalu saudara-saudara, mengapa kita sebagai manusia, kita harus mengingat pencipta kita pada masa muda atau pada masa kuat kita? Karena saudara-saudara, ketika kita tua nanti, kita akan menyadari bahwa semua apapun yang kita miliki di dunia ini, yang kita miliki pada masa muda, keliaran kita, nafsu kita, dosa-dosa kita, semua itu tidak ada gunanya. Semua itu sia-sia. Jika benar kitab ini, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo, maka dia adalah seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Banyak negara-negara, banyak bangsa-bangsa datang kepada dia untuk meminta nasihat, meminta hikmat dari dia. Dia juga adalah orang yang memiliki segala sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap manusia yang ada dalam dunia ini. Dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Dia memiliki harta sebagai seorang raja yang memiliki kekuasaan teritorial sangat besar, bahkan lebih besar dari negara Israel saat ini. Dia tentu mendapatkan upeti dari kerajaan-kerajaan yang dia taklukkan. Bahkan ada begitu banyak kerajaan-kerajaan, raja-raja yang datang untuk meminta hikmat kepada dia. Dan setelah mendapatkan hikmat, mendapatkan nasihat dari dia, mereka memberikan upeti kepada dia. Sebagai seorang raja, dia memiliki harta yang berlimpah, harta yang sangat banyak. Dia juga memiliki tahta. Dia adalah Raja Israel yang memerintah Israel dari Yerusalem selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun dia menjadikan Israel di masa pemerintahannya menjadi bangsa yang superior. Dia adalah raja yang memiliki tahta yang sangat dipuja-puji, sangat dibanggakan oleh orang-orang Israel. Salomo juga adalah orang yang memiliki wanita yang sangat banyak. Dia memiliki 1000 istri dan gundik-gundik. Mungkin sampai saat ini tidak ada manusia yang bisa memiliki istri dan gundik sebanyak Salomo. Salomo, dia bisa tidur dengan satu wanita setiap malam dan dia baru bertemu kembali dengan wanita itu 3 tahun kemudian. Mungkin Salomo juga sampai bingung, ini istri siapa? Tetapi saudara-saudara, ketika di masa tua, ketika Roh Kudus datang kepada dia, menuntun dia untuk menulis kitab Pengkhotbah ini, Salomo tiba pada sebuah kesimpulan. Kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa kita harus mengingat pencipta pada masa muda? Karena kita ini debu. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-27, Abraham berkata, aku ini debu. Benar saudara, kita ini adalah debu. Bahkan kita ini bukan cuma debu, tapi kita ini cuma butiran debu. Kita diciptakan dari debu dan satu hari kelak kita akan kembali menjadi debu. Tetapi saudara-saudara, dari debu ke debu ada waktu yang Tuhan berikan. Pikirkan, renungkan ini saudara. Selama dari debu ke debu ada waktu yang Tuhan berikan. Apa yang saudara lakukan di waktu-waktu yang Tuhan berikan itu? Apakah di waktu-waktu yang Tuhan berikan itu engkau menikmati keliaranmu, menikmati nafsumu, menikmati dosa-dosamu? Ataukah waktu-waktu yang Tuhan gunakan itu engkau pakai untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Dia, menjadi alat kemuliaan baginya? Mengapa kita harus mengingat pencipta pada masa muda kita? Karena satu hari kelak kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan menghadapi pengadilan terakhir.
di pengadilan itu bukan seperti pengadilan di dunia ini yang penuh dengan koneksi, penuh dengan suap menyuap, penuh dengan kenalan, dan penuh dengan penyelewengan. Karena pengadilan itu adalah pengadilan terakhir yang sangat adil. Tidak ada pengadilan di dunia ini yang seadil itu. Dan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-13, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Saudara-saudara, ayat ini tidak mengajarkan ajaran sesat, selamat karena perbuatan baik. Tetapi maksud dari ayat ini bahwa orang-orang, engkau dan aku yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita juga akan dihakimi menurut perbuatan kita. Tetapi itu untuk menentukan upah kita di dalam kerajaan surga. Percaya Yesus, kita sudah selamat dan kita dihakimi supaya kita mendapatkan upah. Seberapa besar upah yang kita terima di dalam kerajaan surga. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka juga akan dihakimi sebelum dilempar ke dalam neraka untuk memastikan seberapa berat, seberapa besar hukuman yang harus mereka tanggung di dalam neraka. Saudara-saudara, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang mendekat dan tahun-tahun yang malang. Dan engkau akan mengatakan bahwa tidak ada yang berguna di dalam semuanya itu. Saudara, engkau mungkin orang yang bijaksana, engkau mungkin orang yang pintar, engkau mungkin orang yang memiliki segala sesuatu, memiliki harta, tahta, dan wanita. Tetapi ketika masa tua, jika engkau tidak mengingat penciptamu, engkau akan tiba pada sebuah kesimpulan. Seperti kata pengkhotbah, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kitab pengkhotbah bagaimana Salomo, dia adalah orang yang luar biasa, hikmatnya luar biasa, memiliki kebijaksanaan, memiliki harta, tahta, dan wanita. Ketika dia tiba pada masa tua, dia tiba pada sebuah kesimpulan. Kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Biarlah kami juga diberkati dengan firman ini. Dan kami menyadari bahwa satu hari nanti kami harus menyadari bahwa semua yang kami miliki di dunia ini adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia, kata pengkhotbah. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.